Siapa nih di antara para viewers kalian yang suka makan telur setengah matang? Feeling saya sih kayaknya cukup banyak yang doyan ya. Soalnya rasa kuning telurnya tuh lebih creamy gitu gak sih? Terus bisa ngasih sensasi tersendiri pas mecahin kuning telur dan melihat lelehannya. Duh, satisfying banget ya. Eh, tapi katanya telur setengah matang rentan terkontaminasi bakteri salmonella yang bisa bikin kita tipes. Nah loh, gimana tuh? Hal ini mungkin bikin alo viewers jadi pada kepikiran ya. Contohnya, jadi boleh gak sih makan telur setengah matang? Bukannya telur setengah matang juga ada manfaatnya? Kok bisa bikin tipes? Terus gimana dong cara mengonsumsi telur yang sehat? Oke, tenang. Semua kekhawatiran kamu akan saya jawab di video ini. So, simak sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Mei dari Halo Dokter. Terlepas dari sensasi dan nikmatnya mengonsumsi telur setengah matang, sebenarnya telur yang diolah dengan cara digoreng maupun direbus tapi gak sampai matang sempurna ini memang punya manfaat buat tubuh loh. Beberapa contoh manfaatnya adalah sebagai sumber protein. Selain itu juga sebagai asupan yang dapat mendukung peningkatan massa otot dan mencegah penyakit jantung. Apalagi beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa karena hanya diolah dalam waktu singkat, hal ini membuat nutrisi yang terkandung dalam telur setengah matang tuh tetap terjaga dan alami. Lebih dari itu, berbagai kandungan nutrisi dalam telur setengah matang juga diyakini bisa menguatkan tulang, menjaga kesehatan mata, membantu program diet untuk menurunkan berat badan, hingga mengendalikan kadar kolesterol loh. Eits, tapi untuk bisa mendapatkan manfaat ini secara efektif dan juga aman, tentunya juga nggak bisa sembarangan. Kenapa? Karena walau kandungan nutrisi dalam telur relatif lebih terjaga jika tidak terlalu lama dimasak, tapi pada faktanya, telur setengah matang tuh termasuk dalam golongan makanan yang rentan terkontaminasi oleh bakteri salmonella. Well, bakteri ini bisa terdapat pada bagian kulit telur maupun dalam telur, tanpa mengubah bentuk, bau, bahkan rasa pada telur. Jadi memang agak sulit untuk mengantisipasi keberadaannya ya. Nah, salmonella bisa masuk ke dalam saluran pencernaan saat kamu mengonsumsi telur setengah matang yang terkontaminasi bakteri ini. Sebagai informasi, gak cuma karena mengonsumsi telur saja ya, Salmonella typhi juga bisa masuk lewat tubuh ketika kamu makan sayur dan buah yang gak dicuci dengan bersih. Terus, mengonsumsi produk susu yang udah terkontaminasi bakteri. Ditambah nggak mencuci tangan setelah dari toilet, sebelum makan, serta menyentuh barang atau makanan yang terkena tinja atau urin penderita tipes. Dan terakhir, minum air dari sumber air yang kurang bersih. Kalau kamu memang terinfeksi, biasanya tuh gejalanya bakalan muncul dalam 7-14 hari setelah terpapar. Gejala yang paling umum yakni demam sekitar 3-5 hari dengan peningkatan secara bertahap, bahkan hingga mencapai 39-40 derajat Celcius, yang disertai dengan gangguan pencernaan seperti mual, muntah, sakit perut, sembelit, atau diare. Selain itu, juga bisa muncul gejala-gejala lain, seperti lesu dan lemas, gak nafsu makan, lidah keruh warna putih, sakit kepala, serta gelisah dan susah tidur. Duh, berarti gak boleh makan telur setengah matang lagi dong. Well, untuk jaga-jaga sih emang lebih aman buat mengonsumsi telur yang udah dimasak sampai benar-benar matang ya. Jadi, kamu bisa lebih yakin nih kalau udah sama sekali nggak ada bakteri penyebab penyakit yang masih hidup dalam telur yang akan kamu konsumsi. Tapi, buat kamu-kamu yang emang suka mengonsumsi telur setengah matang atau sedang berusaha mendapatkan manfaat tertentu dari telur setengah matang, saran saya sih, upayakan buat pilih telur yang udah terpasteurisasi ya. Soalnya, proses ini tersendiri bisa membunuh bakteri salmonella, sehingga lebih aman untuk kamu konsumsi. Oh iya, selain itu, ada juga nih beberapa cara pengolahan telur lainnya yang bisa kamu lakukan supaya terhindar dari infeksi bakteri salmonella, yaitu segera konsumsi makanan yang mengandung telur atau simpanlah di lemari pendingin. Hindari menyimpan telur atau makanan yang mengandung telur dalam suhu ruangan lebih dari 2 jam ya. Goreng telur secara merata pada kedua sisi, atau rebus telur seenggaknya selama 7 menit dalam air mendidih. Terus, pastikan nggak menyimpan telur selama lebih dari 28 hari, dan tempatkan telur terpisah dari makanan lain dalam lemari pendingin. Selain itu, hindari membeli dan mengolah telur yang kulitnya sudah retak. Dan juga, hindari menyimpan telur rebus di dalam lemari pendingin lebih dari 3 hari ya. Berikutnya, cuci tangan sebelum dan setelah mengolah telur untuk menghindari penyebaran bakteri.
Jangan lupa juga untuk bersihkan peralatan untuk memasak telur dengan air hangat. Dan terakhir, jagalah kebersihan permukaan dapur dengan menyemprotkan cairan antibakteri atau air panas setelah mengolah telur. Kalau poin-poin yang udah saya jelasin tadi dirasa masih belum jelas, kamu bisa kok tanya-tanya lebih lanjut ke dokter yang ada di aplikasi Halo Dokter. Nggak cuma ada dokter umum, ada juga berbagai pilihan dokter spesialis yang lengkap. Contohnya, ada dokter gizi nih, yang bisa diajak konsultasi cara mendalam soal pilihan makanan sehat. Respon dokternya cepat, jawabannya juga udah pasti akurat secara medis. Jadi, kamu nggak perlu ragu deh. Udah gitu, kalau kamu mau cek kesehatan ke rumah sakit, di aplikasi ini juga bisa buat janji konsultasi loh. Jadi, nggak perlu antri capek-capek deh ke rumah sakit. Lebih praktis kan? Kalau belum punya aplikasi Halo Dokter, habis nonton video ini, langsung aja download di Google Play maupun App Store ya. Oke deh, segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Sekali lagi saya ingetin, kalau kamu emang lebih suka mengonsumsi telur setengah matang, paling nggak pastikan telur yang kamu pilih udah melalui proses pasteurisasi ya. Terus selain itu, supaya terhindar dari penyakit tipes, terapkanlah pola hidup yang bersih dan sehat. Mulai dari yang paling basic, yaitu rutin mencuci tangan, terutama setelah dari toilet, serta sebelum dan setelah makan. Jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan makanan dan minuman, mulai dari penyiapan, penyimpanan, hingga penyajian. Oke? Selanjutnya mau bahas topik kesehatan apa lagi nih di YouTube channel Halo Dokter? Kamu ada ide gak? Coba tulisin di kolom komentar dong. Dan buat kamu yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe sekarang. Biar kamu gak ketinggalan nih tiap kita upload video tentang informasi kesehatan yang ter-up to date. See you in the next video, and selalu hidup sehat bersama Halo Dokter.